Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiana Salma dari Prodi Manajemen Pagi 2020 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan produk global, pengembangan produk baru untuk pasar global dalam mata kuliah pemasaran internasional yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SEMSI. Subbab pertama yaitu strategi produk global. Perusahaan dapat melakukan 3 strategi global untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi kebijakan produk atau komunitas yang sama yang digunakan di negeri mereka pasar sebagai perluasan dari produk homegrown mereka atau strategi komunikasi untuk pasar luar negeri mereka. Perusahaan lain memilih untuk menyesuaikan strategi mereka ke pasar lokal. Strategi adaptasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asing. Alternatif ketiga adalah untuk mengadopsi strategi penemuan di mana produk telah dirancang dari awal untuk pasar global. Menggunakan ekstensi atau adaptasi atau kerangka penemuan dalam keputusan produk dan komunikasi menghasilkan 5 pilihan strategi. Terdapat 5 pilihan strategi. Yang pertama, ekstensi produk dan komunikasi ekstensi ganda. Pendatang awal di arena global sering memilih untuk melakukan pendekatan ini. Juga perusahaan-perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Untuk mereka, tidak diperlukan biaya tambahan adaptasi terhadap potensi penyesuaian produk tertentu dan atau kampanye iklan. Ekstensi ganda mungkin juga berlaku ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, ekstensi produk dan adaptasi communication. Karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau kompetitif, produk yang sama sering digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi yang secara dramatis berbeda dari pasar dalam negeri. Kesenjangan tersebut antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri mendorong perusahaan untuk menggunakan produk yang sama dengan kampanye iklan yang disesuaikan meskipun mempertahankan skala ekonomi di sisi manufaktur. Perusahaan mengorbankan potensi dana iklan. 3. Adaptasi produk dan ekstensi communication. Alternatif lain, perusahaan mengadaptasikan produk mereka tetapi menggunakan strategi komunikasi standar. Kondisi pasar lokal sering mendorong adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk bisa menjadi strategi ekspansi perusahaan. Banyak perusahaan menambahkan merek untuk portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan. Untuk memanfaatkan ekuitas merek yang ada untuk merek di bawah, merek lokal sering dipertahankan. Meskipun faktor-faktor ini menyebabkan adaptasi produk, nilai-nilai inti yang sama dan memberi perilaku antara konsumen untuk menggunakan produk memberikan harmonisasi strategi komunikasi. 4. Adaptasi produk dan komunikasi serta adaptasi ganda. Perbedaan kedua lingkungan budaya dan fisik di seluruh negara-negara memerlukan strategi adaptasi keduanya. Dalam keadaan seperti ini, adaptasi produk dan strategi komunikasi adalah pilihan yang paling layak untuk ekstensi internasional. Yang terakhir, penemuan produk. Benar-benar pemasar global yang mencoba mencari cara untuk menciptakan produk dengan lingkup global bukan hanya untuk satu negara, bukan hanya mengadaptasi produk yang sudah ada atau layanan dengan kondisi pasar lokal. Pola pikir mereka adalah nol dalam pada peluang pasar global. Strategi penemuan produk terdiri dari mengembangkan dan meluncurkan produk dengan pola pikir global. Subbab berikutnya adalah standarisasi versus kostumisasi. Standarisasi berarti menawarkan produk yang seragam secara regional atau seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dibuat untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar. Namun pada umumnya perubahan ini hanya menyebabkan biaya kecil meningkat. Kebijakan produk yang seragam mengkapitalisasi pada kesamaan pelanggan kebutuhan seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya. Dengan kostumisasi, pada sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintas perbatasan dalam kebutuhan dan keinginan target pelanggan perusahaan. Berikutnya, kekuatan yang mendukung strategi produk global. Terdapat 5. Yang pertama,
kebutuhan pelanggan umum. Kedua, pelanggan global. Ketiga, skala ekonomi. 4, time to market. Dan yang kelima, perjanjian pasar regional. Terdapat pendekatan dua alternatif. Yang pertama, pendekatan modular. Pendekatan pertama dimulai dengan mengembangkan berbagai produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian dapat dirakit menjadi berbagai konfigurasi produk. Skala ekonomi mengalir dari produksi massal dengan lebih atau kurang dari standar komponen produk di beberapa situs. Yang kedua, pendekatan core product atau common platform. Pendekatan dimulai dengan desain inti produk atau platform sebagai besar seragam. Lampiran yang ditambahkan ke inti produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dicapai dengan berkurangnya biaya produksi dan pembelian. Subbab berikutnya, difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar untuk inovasi produk yang diberikan dapat berbeda sangat besar antara pasar. Hal ini tidak jarang bahwa produk-produk baru yang fenomenal berhasil dalam suatu negara atau wilayah berubah menjadi terjepit di pasar lain. Secara umum, 3 jenis faktor yang mendorong adopsi produk baru yaitu perbedaan individu, pengaruh pribadi, dan karakteristik produk. Individu berbeda dalam kesediaan untuk mencoba produk baru. Pengadopsi awal biasanya sangat ingin bereksperimen dengan ide-ide atau produk baru. Pengadopsi akhir mengambil sikap menunggu dan melihat. Terdapat 5 karakteristik produk. Yang pertama, keuntungan relatif. Sejauh mana tawaran nilai produk baru dapat lebih dirasakan oleh pengadopsi potensial dari alternatif yang ada. Kedua, kompatibilitas. Apakah produk konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan sikap individu dalam sistem sosial? Apakah ada biaya switching yang orang mungkin dikenakan jika mereka memutuskan untuk mengadopsi inovasi? Yang ketiga, kompleksitas. Apakah produk mudah dimengerti dan mudah untuk digunakan? 4. Triability. Apakah ada prospek dapat mencoba produk secara terbatas? Yang kelima, observability. Seberapa mudah untuk kemungkinan pengadopsi untuk mengamati hasil atau manfaat dari inovasi? Apakah manfaat ini mudah dikomunikasikan? Subbab yang terakhir ada pengembangan produk baru untuk pasar global. Bagi kebanyakan perusahaan, produk baru adalah seperti roti dan mentega dari strategi pertumbuhan mereka. Sayangnya, pengembangan produk baru memakan waktu dan usaha yang mahal, dengan tantangan yang luar biasa. Proses pengembangan produk baru memusingkan terutama bagi organisasi multinasional yang mencoba untuk mengkoordinasikan proses pada basis regional atau kadang-kadang bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk global baru atau NPD dengan dan besarnya sangat mirip dengan situasi pemasaran dalam negeri. Aspek-aspek yang terjadi ketika upaya inovasi diimplementasikan pada lingkungan global. Yang pertama, mengidentifikasi situs produk baru. Aspek kedua, penyaringan. Aspek ketiga, pengujian konsep. Dan aspek yang terakhir, uji pemasaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.